Shalom, selamat siang semuanya. Puji Tuhan kita sudah berkumpul lagi di PDRG ini. Terima kasih untuk Oma Silvi yang baru agak lumayan sehat ya. Puji Tuhan, kita Iya, doakan puji Oma Tuhan. tetap semangat. Pak Amin. Pendeta Julius Parapat, terima kasih untuk kehadirannya. Pak Parlin, terima kasih. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Julius Parapat dan untuk WL dan pemusik oleh Om Martin. Kita serahkan kepada Om Martin, silakan. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita mau datang beribadah, kita mau siapkan hati dan pikiran, konsentrasi untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku.
mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Duka membawa apapun juga, saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku membawa apapun juga, saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu
selama-lamanya tiada berubah. Tolong hidupku, siapkan hatiku Tuhan, tapi firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, tolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, tapi firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, tapi ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Serahkan kepada Bapak Pendeta untuk melanjutkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk siang hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami semua di tempat kami masing-masing. Pergunakanlah jam ini, pergunakanlah ibadah online ini untuk Tuhan mendapatkan kami satu persatu. Sehingga sempurnalah sukacita kami siang hari ini ketika kami melihat bahwa tidak ada satupun di antara kami yang akan dilewatkan Tuhan. Lawat kami semua, taruh tangan-Mu di atas kepala kami masing-masing, dan berkati kami satu persatu. Dan sekarang Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Baik, saudara-saudara, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Bisa Pak. Memberikan isyarat. Baik, puji Tuhan. Shalom. Senang bisa berjumpa dengan saudara pada siang hari ini di persekutuan doa Raja Wali. Saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Tuhan hadir di meja kerja kita masing-masing. Hari ini tema saya adalah IMBC, saya sibuk. Ya, mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 10, ayatnya ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Mari saudara yang bisa membuka bagian firman Tuhan ini, kita perhatikan. Demikianlah firman Tuhan dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu.
Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya sibuk inilah perkataan banyak orang pada hari-hari ini. Ya, kenapa seringkali kita menjadi merasa terlalu sibuk? Ya, ada banyak yang bilang karena tekanan pekerjaan, karena tekanan ekonomi, dan karena tekanan tugas-tugas dan target yang kita terima sebagai pekerja, sebagai manusia. Kita jadi orang yang seringkali merasa bahwa waktu ini terlalu cepat berlalu. Saya pernah membaca sebuah buku dan buku itu mengatakan bahwa mengapa waktu begitu cepat berlalu? Jawabannya adalah karena manusia sudah terlalu sibuk, ya. Manusia sudah terlalu padat pekerjaannya, ya, sehingga seringkali ada banyak orang-orang yang merasa belum puas dan belum merasa siap untuk selesai melakukan tugas, tapi sudah harus pulang karena dia merasa bahwa dia masih harus mengerjakan sesuatu, ya. Sehingga ada di belahan dunia yang lain bahkan waktu kerja 7 jam, 8 jam saja masih kurang menurut mereka. Ya, sehingga kalau di China sampai-sampai mereka membuat matahari buatan supaya waktu terang itu lebih lama dari biasanya. Karena orang-orang di sana adalah orang-orang yang maniak kerja dengan target-target yang begitu luar biasa sehingga kita bisa melihat bahwa di dunia ini ya negara yang paling sibuk katanya adalah negara China karena semua pekerjaan ditaruh di sana hingga apapun mereknya selalu di dalamnya adalah made in China. Nah, ada banyak negara-negara yang sibuk, bukan hanya China tetapi juga kadang kitalah orang-orang yang sibuk itu. Nah, belajar dari Alkitab tentang orang yang paling sibuk, yaitu belajar dari Marta, yang dikatakan dalam Lukas 10 ayat 38-42 ini adalah seseorang yang sibuk sekali. Ya. Saudara, saya mau katakan buat saudara bahwa kesibukan bisa merubahmu. Kesibukan bisa menjadi jeratmu. Ya. Ada satu tulisan yang berkata bahwa jebakan yang paling halus dan sangat mematikan yang dibuat dunia untuk manusia adalah kesibukan. Ya. Kadangkala kalau kita sudah terjebak dengan kesibukan, kita sudah terikat dengan kesibukan, maka bagi kita bahkan ibadah pun begitu berat untuk kita lakukan. Ya. Padahal kalau kita perhatikan dari semua waktu yang Tuhan berikan, kita masih menang banyak sebetulnya. Kita punya waktu dari Senin sampai Jumat atau mungkin Sabtu. Ya, minggunya Tuhan hanya suruh kita untuk beribadah. Ya, paling lama sekarang ini bisa dikatakan 2 jam ibadah di hari Minggu. Ya. Tetapi toh yang 2 jam itu dibandingkan Senin sampai Sabtu yang sudah kita jalani untuk kepentingan kita sendiri, pekerjaan kita sendiri, kita pun masih merasa berat. Ya. Saya pernah melihat gambaran-gambaran orang sibuk bahkan di sekeliling saya sendiri, ya teman-teman saya sendiri, ya sampai satu kali saya ketemu seorang bapak, saking sibuknya dia sampai lupa bernafas, sehingga waktu saya ketemu dia sedang di pojokan, sedang mengatur nafasnya. Loh, kenapa Pak? Aduh Pak, saya saking sibuknya sampai lupa nafas. Bayangkan, sibuk dan saking sibuknya sampai lupa nafas, saudara. Sampai nafasnya nggak teratur, sampai dia tersedak dengan nafasnya. Ya, bahkan bukan hanya itu, orang yang sibuk pun kadang-kala bukan hanya sampai lupa nafas, saudara. Karena kesibukannya lebih sibuk bahkan dari malaikat, ya sampai-sampai dia juga lupa untuk makan. Ya, ada sekarang statement bahwa kalau lu mau diet, lu sibuk aja sampai lu lupa makan. Ya, Tuhan nggak merencanakan hal ini. Coba saudara baca di Markus 6 ayat 31. Dalam Markus 6 ayat 31 mungkin bisa ditampilkan. Tuhan itu bahkan sampai memikirkan ya waktu makan kita. Di Markus 6 ayat 31 dikatakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika.
Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ya. Saudara, inilah gambaran kesibukan yang juga dilihat Tuhan. Tuhan melihat kesibukanmu. Tuhan melihat waktu-waktu yang engkau jalani. Dan Tuhan ingin mengingatkan kita supaya kita mengerti bahwa Tuhan juga konsen tentang kesibukan. Tuhan juga konsen tentang kegiatan. Tuhan juga konsen tentang apa yang kita lakukan sehingga itu tidak bisa menjadi jerat untuk kita. Dia berkata dalam Markus 6 ayat 31 ini, marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Kenapa Tuhan membutuhkan waktu-waktu sendiri? Kenapa Tuhan membutuhkan waktu-waktu istirahat? Supaya saudara mengerti bahwa dengan beristirahat, dengan menenangkan diri, kita juga menyelamatkan jiwa kita. Kita juga menenangkan pikiran, menenangkan jiwa, menenangkan batin. Dan Alkitab berkata, kalimat supaya kita sendirian di sini juga mengandung saat di mana Tuhan mau supaya kita tetap menyisihkan waktu untuk sendirian beribadah dengan Tuhan. Yesus dikatakan lalu pergilah ia ke atas gunung sendirian, lalu dia berdoa di situ. Saudara, waktu-waktu terbaik kita bersama dengan Tuhan kadang bisa hilang karena kita jadi orang yang terlalu sibuk dalam hidup dan pekerjaan kita. Nah, belajar dari Marta, belajar dari seorang yang paling sibuk di Alkitab ini, apa yang Tuhan mau jelaskan untuk kita? Saya dapatkan 3 hal dalam bagian ini, dalam kisah ini, kisah tentang kesibukan Marta ini. Hal yang pertama, kesibukan Marta menggambarkan seseorang yang tidak lagi memikirkan yang utama. Kesibukan Marta telah membuat Marta melupakan yang utama yang harus dia lakukan. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa hidup ini harus memiliki manajemen yang baik. Kita boleh sibuk, tetapi kita tidak boleh melupakan hal yang utama. Kalau saudara pelajari dalam Lukas pasal 10 ini, saudara, Yesus bukan kurang sibuk. Dikatakan di ayat 1, di perikop yang pertama sampai dengan ayat 12, Yesus sedang melakukan kegiatan pengutusan 70 murid. Bayangkan, 70 murid dipersiapkan dengan baik, lalu dia utus. Ya. Di ayat 1 kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ya, saudara, murid-murid yang ke-70 ini diutus untuk memberitakan Injil. Dan Yesus sampai menunggu mereka. Dan selama menunggu itu saya percaya Yesus pun sibuk dengan mendoakan ke-70 murid ini. Dan di ayat 17 kalau saudara baca, maka kembalilah ke-70 murid itu membawa kesaksian masing-masing. Di ayat 17 dikatakan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudara, murid-murid yang ke-70 ini membawa kesaksian-kesaksian yang besar karena mereka tidak melupakan hal yang utama. Ya. Lalu kalau saudara baca, belajar tentang hal yang utama, Yesus pun memberikan ilustrasi tentang orang Samaria yang murah hati dalam Lukas pasal 10 ini. Ketika Tuhan mengajarkan tentang prinsip murah hati ini, dalam ayat 27 Yesus berkata, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, berbicara tentang hal yang utama adalah berbicara tentang Tuhan, saudara. Tuhan itu adalah hal yang paling pertama dan yang paling utama dalam tujuan hidup kita. Kadangkala kita menjadi sibuk, lalu melupakan yang lain.
Kita pikir kita fokus, saudara. Saudara tahu, kalau saudara mempergunakan kamera, kalau saudara ada di titik fokus, maka semua sekeliling kita itu tetap ada. Tetapi kita tetap fokus kepada tujuan. Ya biasanya ada kotak hijau atau kotak kuning di kotak fokus di kamera kalau kita sedang cari fokusnya. Nah, kadang orang mereka berpikir sedang fokus kepada tujuan. Sebetulnya mereka bukan sedang fokus kepada tujuan, tapi mereka sedang melupakan yang lain hanya untuk tujuan. Ini bukan fokus, saudara. Ini namanya zoom. Saudara harus bisa bedakan mana fokus, mana ngezoom. Kalau saudara fokus, saudara bisa ada di sekeliling semua, tetapi di titik tujuan fokus saudara, saudara tetap ada di fokus itu. Ada di satu kotak hijau itu yang kecil sekali. Sementara gambar saudara tetap ada di sekeliling yang tetap ada dalam perhatian saudara. Tetapi kadang saudara, orang sebetulnya bukan sedang fokus, tapi dia sedang menzoom tujuannya sampai yang kelihatan itu hanya tujuan. Ya, saudara kalau fokus wajah saudara, saudara foto lalu saudara zoom ya di wajah saudara, saudara mulai mendekatkan, ya, saudara pikir itu fokus, tetapi saudara sedang menzoom diri saudara sendiri sampai lingkungan saudara itu hilang, yang ada cuma saudara, wajah saudara. Ya. Kadangkala saudara, kita bukan sedang fokus, tapi kita sedang melupakan semua. Itu namanya bukan fokus, tetapi kita sedang menzoom ya tujuan kita. Jangan jadi orang yang menzoom tujuan sampai engkau melupakan yang lain. Engkau hanya tertuju kepada tujuanmu sehingga engkau melupakan yang utama. Ada yang paling utama dalam hidup ini bukan hanya target kita, tapi ada Tuhan yang juga turut bekerja dalam setiap target hidup dan usahamu. Sehingga hari ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, belajar untuk tidak melupakan hal yang utama sekalipun engkau sibuk seperti Marta. Ya, Marta akhirnya melupakan hal yang utama yang adalah Tuhan itu sendiri. Lalu kemudian yang kedua, saudara, belajar dari kesibukan Marta bukan hanya belajar tentang kesibukan yang membuat kita melupakan yang utama, tetapi juga membuat kita belajar tentang gambaran kesibukan yang membuat Marta akhirnya meninggalkan Tuhan. Pada waktu Tuhan berbicara, Marta tidak ada. Pada waktu Tuhan menyampaikan firman, Marta tidak di tempat. Ya saudara, berapa banyak di antara kita yang akhirnya kita tidak lagi ada di tempat-tempat mendengar firman, tidak lagi ada di tempat-tempat ibadah, tidak ada lagi kita mendengar firman yang seperti dulu kita lakukan. Alasannya apa? Karena I'm busy. Saya terlalu sibuk. Saya sangat-sangat sibuk. Dulu waktu kita butuh pasangan hidup, ya kita sibuk pelayanan, lalu kita sambil berdoa, ya Tuhan berikan saya jodoh yang terbaik. Lalu Tuhan berikan jodoh. Ketika orang tanya, dia masih sibuk pelayanan di gereja kamu? Aduh, enggak Pak. Dia enggak sibuk lagi pelayanan, tapi sekarang sudah sibuk dengan keluarganya. Sudah dijawab doanya, malah meninggalkan tempatnya yang terbaik. Dia bagaimana? Yang tadinya sibuk pelayanan, dia minta pekerjaan, minta usahanya diberkati, minta perusahaannya dipulihkan, ekonominya dipulihkan, pencapaiannya, akhirnya Tuhan jawab, saudara. Akhirnya ketika orang tanya, dia masih sibuk pelayanan? Oh enggak Pak, dia udah sibuk dengan pekerjaannya. Saudara, kesibukan bisa merubah kita, bahkan kita bisa meninggalkan Tuhan. Ya, saya banyak belajar tentang bagaimana marketplace seringkali dipakai Tuhan untuk menjadi sarana, bahkan menjadi mimbar khotbah kita di tempat di mana kita bekerja. Saya berdoa, Tuhan hadir di meja kerja saudara masing-masing. Tuhan terlibat dalam setiap kesibukan saudara. Tuhan saudara libatkan dalam waktu-waktu terbaik saudara dalam bekerja dan melakukan fokus kepada tujuan saudara. Kadangkala ya, kita bisa seperti Marta. Mari kita lihat apakah kesibukan kita sudah membuat kita jauh meninggalkan Tuhan.
Saudara, kembali kita bukan orang yang seperti itu. Ya, sesibuk-sibuknya kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan dan waktu-waktu terbaikmu dengan Tuhan. Sesungguhnya kalau engkau merasa berat ke gereja oleh karena kesibukanmu, ya, malahan ketika engkau ke gereja, itu tidak lagi membuat engkau merasa berat untuk menggapai target, saudara. Ya. Ada orang yang berkata, aduh berat sekali ke gereja. Padahal dengan ke gereja, ya, maka ketika dia mendengar firman, ketika dia melihat harapan di dalam Tuhan, dia kembali ke tempat kerjanya, dia mulai melihat harapan bahwa tidak ada yang berat. Semua pasti bisa dan mungkin kalau Tuhan beserta dengan kita. Apa yang kita khawatirkan, saudara? Sebetulnya tidak ada. Ya, sudah mau khawatir makan, Tuhan sudah membuktikan bahwa dia bisa memberikan 5.000 orang makan sampai sisa 12 bakul hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Saudara mau khawatir apa? Pakaian. Lihat bunga di bakung, kata Alkitab. Yang tidak memintal, yang tidak menghiasi dirinya, tapi Tuhan pelihara, Tuhan hiasi. Lihat burung di udara yang tidak bekerja, Tuhan beri makan. Saudara khawatir apa tentang kehidupan? Bahkan tentang kematian pun Tuhan sudah memberikan solusinya bahwa dialah cara untuk kita mengalami kebangkitan sesudah kita mati. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, akulah kebangkitan dan hidup. Jika seseorang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lalu belajar tentang kisah Maria dan Marta ini, belajar tentang saudaranya yang bernama Lazarus yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan dalam Yohanes 11 ketika dia sudah 4 hari mati. Lazarus itu sudah 4 hari mati, dan ketika Yesus datang, Marta berkata kepada Yesus, Guru, coba engkau datang sebelum dia mati. Pasti dia tidak akan mati. Ya, sekarang dia sudah 4 hari. Ya. Lalu Yesus berkata, bukankah aku berkata kepadamu, dia akan hidup? Tuhan tidak mungkin. Dia sudah berbau, lagi pula dia sudah 4 hari mati. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Saya pernah tiba di makam Lazarus, saudara, di Betania. Makam Lazarus di Betania ini adalah merupakan satu ruangan, saudara. Saya di situ mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Saya sampai teriak haleluya. Kenapa saya teriak haleluya? Karena saya melihat dan mengingat, menyaksikan sendiri bagaimana saya mengingat kisah tentang Tuhan membangkitkan Lazarus. Makam Lazarus itu adalah merupakan sebuah ruangan. Jadi kalau kita masuk ke pintunya, saudara akan melihat langsung ada 24 anak tangga turun ke bawah. 24 anak tangga turun ke bawah. Dan jenazah Lazarus diletakkan di lantai yang paling bawah. Siapa yang tidak mengalami kebangunan rohani di sini ketika kita ingat bagaimana Tuhan membangkitkan Lazarus? Rupanya, waktu Tuhan membangkitkan Lazarus, yang membuat saya takjub adalah ketika Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Saudara bisa baca dalam Yohanes 11. Waktu Lazarus mendengar suara Yesus yang menyuruh dia keluar dari kubur, saudara tahu apa yang terjadi? Lazarus ini masih dibungkus dengan kain kafan. Tangannya masih terikat, kakinya masih diikat, dan dia masih dibungkus dengan kain kafan. Lalu ketika dia mendengar kalimat Lazarus keluarlah dari Tuhan, Lazarus ini duduk, lalu dia berdiri, lalu apa yang terjadi? Dia menaiki 24 anak tangga sampai ke atas. Saudara bisa bayangkan, dari orang yang mati, orang yang tidak bisa melakukan apa-apa, ketika dia mendengar kuasa kebangkitan, dia mendengar Tuhan menyuruh dia bangkit dan berdiri, dia bangun, saudara. Dan sambil dililit kain kafan, dia naik 24 anak tangga. Siapa yang bisa melakukan hal ini kalau bukan Tuhan yang kita sembah? Sehingga apa yang mesti kita khawatirkan? Pada waktu Lazarus keluar, dia sudah naik di anak tangga yang paling atas, 23, 24, semua orang takjub melihat Lazarus yang sudah berdiri dan hidup. Dia sudah 4 hari mati. Lalu Yesus berkata, lepaskan tali yang mengikat kakinya, lepaskan tali yang mengikat tangannya, buka kain kafannya. Dia sudah hidup. Saudara, ini Tuhan kita. Sehingga kita harus belajar bagaimana mengatur hal yang utama. Bagaimana kita tidak boleh oleh karena kesibukan, lalu kita meninggalkan Tuhan. Justru Tuhan engkau libatkan dalam marketplace-mu. Engkau menjadi orang-orang yang menjelaskan kepada dunia, ada Tuhan di tempat saya bekerja.
Pada waktu engkau bekerja, engkau bekerja. Pada waktu seperti ini, ada ibadah hari Jumat di PDRG ini, ya Raja Wali Group ini, engkau menyisihkan waktu untuk datang beribadah. Hanya 1 jam, jam 12 sampai jam 1. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, bagaimanakah kita belajar tentang kesibukan Marta? Gambaran kesibukan Marta bukan hanya menjadi pelajaran tentang akhirnya Marta melupakan hal yang utama. Lalu bukan hanya Marta akhirnya meninggalkan Tuhan, tetapi hal yang ketiga, gambaran kesibukan Marta adalah gambaran kesibukan yang menyusahkan karena tidak terukur. Ya. Saudara, banyak kesibukan yang tidak terukur. Kita pikir kita orang yang paling baik karena kita sibuk. Kita pikir kita adalah orang yang paling mulia karena kita padat sekali jadwalnya. Bukan, saudara. Kadangkala kesibukan itu bukan kesibukan yang terukur mungkin yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita sampai susah. Marta dikatakan dalam ayat ini, kalimatnya di ayat yang ke 40 dan 41. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil bagi daripadanya. Saudara, kenapa Marta dikatakan oleh Tuhan, engkau susah, engkau stres, engkau panik, engkau nggak tahu harus berbuat apa? Karena kesibukanmu nggak terukur, engkau nggak memetakan kesibukan. Engkau tidak mengambil porsi yang seharusnya menjadi porsimu, bagian yang harusnya menjadi bagianmu, kapasitas yang harusnya menjadi kapasitasmu. Engkau terlalu sibuk melampaui porsi yang harusnya engkau kerjakan. Melampaui kapasitas yang harusnya engkau kerjakan. Tetapi Maria, saudara, dikatakan, dia tidak seperti Marta. Maria dikatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Sebetulnya kita bisa memilih porsi kita yang paling baik, yang bisa kita lakukan sebaik-baiknya. Sehingga kita tidak menjadi susah. Kita tidak menjadi seperti Marta yang pada akhirnya menyalahkan orang lain. Bahkan juga menyalahkan Tuhan di sini, saudara. Ya, saudara, pada waktu saudara sibuk, saudara menyalahkan Tuhan. Kenapa saya kok Tuhan biarkan kerja begini? Ya, kenapa nggak langsung kaya aja sih? Ya, kenapa saya nggak langsung diberkati aja sih? Kenapa butuh proses sih? Ketika gagal kita menyalahkan Tuhan. Ketika Marta merasa gagal memenuhi semua kebutuhan, akhirnya Marta menyalahkan orang lain. Menyalahkan saudara. Kenapa saudara kok berhasil nggak mau bantu saya? Kenapa kok ada kakak yang bisa bantu? Ya, saya dibiarkan. Sehingga saya perlu cari orang lain untuk membantu. Padahal dia bisa jadi jalan. Saudara, kadangkala bukan salah orang lain. Malah kadangkala kalau kita gagal, kita selalu berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Seperti Marta bilang dalam ayat 40. Tidakkah engkau peduli? Padahal kadangkala, saudara, kegagalan itu juga ada kaitannya dengan kita. Sehingga jangan sampai engkau menjadi seperti Marta. Memiliki kesibukan yang menyusahkan, yang pada akhirnya membuat engkau stres, panik, karena kesibukanmu tidak terukur. Hari ini, saudara mulai petakan kesibukan saudara. Maria memetakan semua. Maria tahu kalau Tuhan butuh, Tuhan pasti minta. Tuhan nggak pernah, saudara, kalau dia butuh sesuatu, dia nggak minta duluan. Ya, kalau dia butuh makan dan minum, dia selalu bilang, adakah makanan padamu? Waktu dia ingin membuat mukjizat 5.000 orang bisa makan, dia berkata, apa yang ada padamu? Tuhan, kami cuma punya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Waktu Elia diberi makan oleh janda di Sarfat, ya Tuhan suruh Elia tanya dulu, dia punya apa? Adakah tepung di tanganmu? Lalu janda di Sarfat ini berkata, yang ada hanya sekepal tepung sedikit. Kami mau makan. Sesudah kami makan, kami akan mati karena kami tidak punya makanan lagi. Saudara, Tuhan pasti selalu tanya. Dia melihat kebutuhan kita. Dia tahu porsi kita. Dia tahu kapasitas kita. Mari saudara renungkan. Apa passionmu? Apa kapasitasmu? Lebih baik kita mendelegasikan. Lebih baik kita memberikan tongkat estafet. Lebih baik kita bekerja sama dengan tim
daripada kita melakukan sendiri sama seperti Marta. Melampaui bagiannya. Dia memilih bukan bagian yang terbaik. Dia melampaui apa yang harus dia lakukan. Akhirnya Marta susah. Marta menderita dalam kesibukannya. Marta akhirnya stres. Marta akhirnya panik. Kita bukan orang yang seperti itu sekarang. Perhatikan bagianmu di ayat 42. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Hari ini kita boleh sibuk ya. Saya sangat salut dengan suami-suami yang kerja mati-matian. Ya, saya pernah tanya jemaat, Pak, aduh mati-matian sekali kerjanya. Iya, Pak, supaya istri saya tetap glowing. Waduh, saya sibuk untuk menjaga keglowingan istri saya. Waduh, bayangkan sudah suami kerja hanya untuk istrinya tetap glowing. Saya pernah baca sebuah tulisan, di balik istri yang glowing, pasti ada suami yang angus. Waduh, gawat. Ya, suami yang panas-panasan, suami yang kerja keras. Oh, ini luar biasa. Saudara, saya angkat jempol untuk bapak-bapak yang pergi pagi, ya, pulang sampai petang, ya, tetapi tidak melupakan Tuhan, tidak melupakan hal yang utama, tetap tidak jadi susah karena kesibukan kita terukur. Tuhan berkati semua kita yang ada di PD Raja Wali Group ini. Tuhan bersama-sama dengan kita dalam kesibukan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Saudara, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan berkati kami semua yang hadir dalam ibadah ini. Berkenanlah Tuhan terus memakai kami di tempat kami masing-masing, di marketplace yang Tuhan sudah tempatkan. Tuhan, kami percaya waktu Engkau lahir pun, Engkau lahir di dunia kerja, Engkau lahir di tempat penginapan, dan yang melihat Engkau pertama kali adalah orang-orang yang bekerja. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kami tidak melihat Tuhan di meja kerja kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak melibatkan Tuhan dalam usaha dan pekerjaan kami. Kami akan selalu menjadikan Engkau yang utama. Kami akan selalu tidak akan meninggalkan Engkau. Kami akan selalu, Tuhan, tidak akan menjadi susah karena kesibukan yang tidak terukur. Kami mengukurnya. Kami melihat porsi kapasitas dan kirbat anggur kami masing-masing. Kami percaya kami akan jauh berbeda dari sebelumnya. Tuhan berkati kami semua jadi suami yang adalah suami. Tuhan berkati kami agar kami menjadi suami yang baik, istri yang baik, pekerja yang baik, karyawan yang baik, pemimpin yang baik, dan staf yang baik, dan keluarga yang baik. Jadi anak Tuhan yang baik yang memuliakan Tuhan di kerja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya. Ya, saya jadi ketawa langsung melihat wajah-wajah para pria di sini pada angus atau enggak ya. Ya, firman-Nya sangat cocok bagi kita semua ya yang kerja, terutama saya. Saya kadang-kadang sok sibuk. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, saya mau minta waktu sebentar untuk Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Pak Pendeta, terima kasih Pak untuk pelayanannya Pak. Sungguh memberkati, mengingatkan kita yang wahai pekerja-pekerja ini tetap harus fokus, bukan hanya men-zoom. Saya baru tahu loh Pak, bedanya fokus sama Zoom. Hebat juga saya. Terima kasih Pak, salam sama Ibu, salam sama anak-anak. Tuhan berkati pelayanan Bapak. Terima kasih Om Martin untuk pelayanannya Om. Salam untuk keluarga juga. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk kehadirannya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Kita akan tutup kebaktian ini dengan lagu dan doa berkat dan doa syafaat oleh Bapak Pendeta. Silakan Om Martin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami terus membawa persekutuan doa Raja Wali Group dalam doa dan harapan kami. Kami berdoa agar kiranya Tuhan terus memberkati persekutuan ini menjadi sarana untuk banyak anak-anak Tuhan kembali mengutamakan Tuhan di dalam setiap kesibukannya. Kami berdoa untuk para pengurus, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, roh yang menyala-nyala untuk tetap melayani Tuhan. Tuhan berkati juga rencana persekutuan ini bisa melaksanakan ibadah hybrid, juga untuk tatap muka, kiranya tangan Tuhan yang kuat menolong dan memberkatinya. Kami berdoa berkati bangsa dan negara kami, berkati kami semua, agar kami menjadi orang-orang yang terus mengalami Tuhan dalam kesibukan, dalam ketenangan, dalam susah maupun senang, dalam segala hal. Tuhan menjadi yang utama dan yang paling pertama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami aminkan doa ini. Akhirnya, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari arahkanlah hatimu dan pandanglah kepada Tuhan. Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tidak ada beban yang berat, tidak ada kuk yang berat. Kalau kita datang kepada Tuhan, Dia akan memberkati kita dalam kesibukan dan kelemahan dan kegelisahan kita oleh karena pekerjaan kita. Terimalah semua berkat yang terbaik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam setiap aktivitasmu, dan segala berkat yang terbaik ini diturunkan atasmu dari Tuhan yang mengasihi engkau. Diberkatilah kita di dalam kasih Allah Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus dan kuasa penyertaan Roh Kudus, mulai hari ini, esok dan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku terima kasih. Amin. Ya, ibadah sudah selesai. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu. Kita foto dulu seperti biasa. Dibuka kameranya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Ya, Tuhan berkati Dadah. semua. Shalom, shalom. Terima Pak kasih. Jerry Desi juga Jerry. terima kasih. Thank you Pak Julius. Waduh, Ya. udah lama nggak ketemu. Pak Jerry, thank you Pak Jerry udah hadir. Ya, Terima kasih juga Pak David, semua Pak Martin ya, Tuhan berkati. Pak Pak Arlin. Pak Pendeta, makasih semuanya. Ya, pamit. Terima kasih. Amin. ya Pak Julius, apa kabar? Angel, thank you, bye. Thank you, Pak.